Nasib naas tak jarang dialami oleh mereka yang disebut sebagai pekerja rumah tangga. Sebutan untuk orang yang menggantungkan nasibnya pada urusan rumah tangga masyarakat Indonesia. Pekerja rumah tangga kerap kali diperlakukan tidak manusiawi, mendapat upah tak layak, mengalami tindak kekerasan, dan minimnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Sely Andriani menyampaikan, rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga yang diniatkan untuk melindungi nasib para pekerja rumah tangga telah lama diusulkan sejak periode sebelumnya, bahkan masuk dalam prolegnas prioritas. Sely menyebut, Pasal 15 dan Pasal 16 dalam RUU PPRT mengatur hak pekerja rumah tangga atas jaminan kesehatan dan jaminan ketenaga kerjaan. Sely juga mendorong agar keluarga pekerja rumah tangga memperoleh akses bantuan sosial yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial, seperti program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai. RUU ini kan sudah menjadi usulan dari beberapa periode sebelumnya, dan memang kita sudah menjanjikan kepada civil society di periode 2004-2029 sesuai dengan prolegnas prioritas yang disampaikan oleh kawan-kawan Badan Legislasi dan prioritas tahunan. Mudah-mudahan di masa persidangan ini kita bisa menjadikan hadiah untuk masyarakat, terutama pada pekerja sektor informal, terutama pekerja rumah tangga. Mudah-mudahan di pembahasan periode ini kita bisa menjadikan ini hadiah kepada mereka. Dan tentu dengan RDP hari ini ada dari Kementerian Sosial yang diwakili oleh Dirjen Dinjamsos, ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Kita menganggap bahwa ada dua pasal 15 dan pasal 16 yang menyangkut dengan hak PRT mengenai jaminan sosial kesehatan, jaminan ketenagakerjaan yang menyangkut dengan hak para pekerja, tentu menjadi kewajiban di mana negara hadir memberikan perlindungan kepada PRT. Dan tentu di luar itu semua, kami juga menganggap bahwa PRT juga berhak mendapatkan jaminan-jaminan sosial lainnya, terutama untuk keluarga-keluarga PRT yang memang hari ini banyak belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, terutama yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial, seperti halnya bantuan PKH, bantuan BPNT, atau atensi yang mungkin mulai dikolaborasikan setelah adanya Undang-Undang PRT nanti disahkan menjadi undang-undang. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengatakan terkait dengan ikatan kerja yang selama ini dikhawatirkan membebani pihak pemberi kerja, RUU PPRT memberikan titik tengah atas pertentangan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Menurutnya, hubungan kerja tidak sama dengan hubungan industrial, sehingga kesepakatan dan perjanjian kerja dapat dipilih sebagai landasan ikatan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga. Sebetulnya kita mau meluruskan bahwa antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga ini bukan hubungan industrial gitu. Karena kan negara kita ini sebenarnya negara yang secara kultural penuh dengan rasa kekeluargaan. Jadi banyak sebetulnya kan para pekerja rumah tangga itu dianggap oleh si pemberi kerja atau keluarga pemberi kerja itu kan sudah menjadi bagian keluarga yang tidak perlu ada semacam kontrak dan segala macam. Makanya penyelesaiannya adalah jadi ikatan kerja itu bisa dipilih antara kesepakatan dengan kontrak kerja. Jadi kalau mau kesepakatan silakan, kalau mau kontrak kerja juga silakan gitu. Nah, itu menjadi satu titik temu. Pada 2025 ini, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga memasuki usianya yang ke-21 tahun. Saat ini, RUU PPRT tengah dibahas oleh Balik DPR RI dengan mendengarkan banyak masukan dari masyarakat. Balik DPR RI berkomitmen agar RUU PPRT dapat segera disahkan untuk menjadi payung hukum yang komprehensif, memberikan perlindungan para pekerja rumah tangga.